problem utama yang membuat anak-anak kita atau generasi muda ini punya masalah terhadap era cyberspace ini, yaitu addictive gadget. Bahaya ini ketergantungan, semua kalau ketergantungan terhadap sesuatu ini bahaya. Nah, jadi ada 4 poin: skill, culture, etik, sama safety, pengamanan. Nah, kalau 4 ini dikuasai oleh anak-anak kita, remaja, saya kok yakin era cyberspace ini akan bisa dikendalikan oleh generasi muda. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wibi dari kelas 11 Insan Mandiri Cibubur Islamic Boarding School. Kali ini kita berada di acara Buka Bersama Tokoh. Dan alhamdulillah di samping saya sudah ada seorang tokoh. Beliau adalah seorang tokoh pendidikan nasional, seorang konsultan pendidikan, dan seorang penulis buku. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Mbak Munif. Waalaikumsalam. Sehat Pak Munif? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Oh, ini ya Pak Munif. Saya punya beberapa pertanyaan Pak. Kita kan saat ini berada di era digital nih Pak. Iya. Nah, tentunya ada kelebihan dan kekurangannya. Yang kelebihannya itu contohnya seperti berkomunikasi jarak jauh. Seperti bertelepon atau chattingan lah. Iya. Dan bisa mengakses informasi dengan lebih cepat gitu. Namun kan ada kekurangannya juga tuh Pak. Nah, jika kita lihat dari kekurangannya itu, contohnya pada seusia saya, pelajar atau anak-anak yang masih di bawah lah, sudah diberikan gadget, namun belum mampu untuk menggunakannya dengan baik. Nah, bagaimana pendapat Pak Munif tentang masalah-masalah yang terjadi di era digital ini? Oke, mungkin terutama yang kekurangannya tadi ya. Iya Pak. Jadi sebenarnya gini Bibi, era digital itu ada bahasa lainnya adalah cyberspace. Cyberspace. Ya. Oke. Ini mau tidak mau harus dialami oleh setiap generasi sekarang. Karena setiap cyberspace, betul ya, kayak dunia baru gitu. Nah, kalau bahasa Indonesianya kan cyberspace itu dunia maya. Dunia maya. Nah, kita punya 2 dunia sekarang. Dunia nyata sama dunia maya. Nah, karena itu ketika kita ini masuk ke dunia maya dan sekarang ini kalau kita mau masuk ke dunia nyata lalu masuk ke dunia maya, pindah lagi ke dunia nyata, itu hanya sekali tombol. Betul kan? Betul. Sekali pencet aja. Sekali pencet langsung pindah dunia. Betul. Wibi bawa gadget. Mau masuk ke dunia maya, tinggal pencet aja satu aplikasi sudah masuk ke dunia maya. Gitu. Kalau mau balik lagi ke dunia nyata, matiin sudah satu pencetan lagi gitu. Jadi sangat cepat sekali. Nah, cuman betul Wibi tadi bilang bahwa di era cyberspace atau dunia maya ini tidak semuanya positif. Iya Pak. Iya kan? Jadi ya, ada hal-hal yang negatif. Nah, menurut saya, problem utama yang membuat anak-anak kita atau generasi muda ini punya masalah terhadap era cyberspace ini, problem utamanya, nanti dari problem utama ini bisa bercabang, yaitu addictive gadget. Nah, ini addictive itu ketergantungan. Sudah kalau gak ada itu langsung gimana gitu ya Pak? Betul ya. Udah kayak kebutuhan sehari-hari banget. Betul ya. Jadi itu addictive, ketergantungan. Bahaya ini ketergantungan. Semua kalau ketergantungan terhadap sesuatu ini bahaya. Nah, ciri-ciri kalau kita ini addictive sama gadget, sama perangkatnya di era cyberspace itu, kalau nggak ada gadget, perilaku kita berubah, cemas. Iya. Betul ya? Biasanya kadang pendiam ya, mudah.
susah bersosialisasi. Betul. Jadi kalau nggak ada gadget aja di sebelah kita itu sudah panik luar biasa. Iya. Oke, kita pegang gadget. Baterainya drop. Panik. Itu ketergantungan. Benar. Kita pegang gadget, baterainya full. Wifi nggak ada. Waduh, panik juga. Nah, iya kan? Iya, Pak, benar sekali. Sudah. Nah, kalau sudah ada tanda-tanda seperti itu, berarti anak itu sudah masuk lampu merah ini addictive gadget. Nah, inilah problem utama Wibi kalau menurut saya ya. Yang terjadi pada anak-anak kita sekarang. Tiba-tiba tersihir oleh gadget sampai punya rasa ketergantungan. Nah, itu problem utamanya. Berarti kan saya sebagai pelajar nih, Pak. Kan sebagai pelajar, saya tuh harus gimana gitu. Karena kan seperti remaja-remaja sekarang kan masih labil, Pak. Iya. Nah, tujuannya masih belum jelas. Bahkan perkuliahannya aja mikirnya harus panjang lebar kan untuk bagaimana itu. Nah, menurut Pak Munif gimana tuh, Pak? Ya, jadi ini tidak dialami Wibi saja. Iya. Hampir remaja di seluruh dunia. Hampir setiap remaja lah. Sekarang mengalami masa kelabilan. Ini. Itu betul ya, dampak dari cyberspace ini sampai ada satu orang yang nulis ya di jurnal, namanya itu VUCA. Ya, itu singkatan VUCA. Nah, V-nya itu volatility. Yaitu era cyberspace ini sangat cepat berubah. Nah, ini. Ingat ya, sesuatu yang cepat berubah itu bisa memunculkan kelabilan. Iya. Nah, itu sehingga remaja-remaja kita tuh labil sekarang itu. Lalu tidak pasti. Nah, itu zaman sekarang itu tidak pasti. Iya. Gitu. Itu. Kemudian ada complexity. Complexity itu masalah itu tidak hanya satu yang datang, tapi langsung banyak. Iya, yang datang itu. Dan membingungkan. Kita tidak bisa memprediksi. Iya. Nah, sehingga kondisi seperti ini menyebabkan yang Wibi tadi rasakan. Tujuannya masih belum jelas. Betul, labil. Nah, kalau menurut saya, bagaimana caranya? Iya. Nah, ini penting ini. Menurut saya, remaja sekarang itu harus memahami dua hal. Dua hal saja. Dua hal ini kayak dua titik, Wibi. Yang nanti bisa kita hubungkan dengan sebuah garis selamat kita. Titik pertama adalah siapa diri kita. Nah, namanya menemukan jati diri. Itu titik pertama. Wibi sekarang ketemu enggak? Saya ini siapa sebenarnya? Maksudnya siapa itu potensinya Potensi apa? dalam diri. Bakat dan minatnya apa? Atau bahasa lainnya passionnya apa? Kalau anak remaja sekarang masih belum tahu passionnya, bakat dan minatnya, jati dirinya, titik pertama belum ketemu. Itu kalau nyampe gede gimana, Pak? Nah, makanya itu, akhirnya itu tadi labil. Labil langsung. Nah, saya berharap Wibi yang mana bersekolah di Insan Mandiri, sekolah ini bisa membantu Wibi menemukan jati diri. Siap, Pak. Betul kan ya? Betul. Nah, ini titik pertama. Kalau ini sudah ketemu Wibi, kita cari titik kedua. Titik kedua itu adalah visi, tujuannya. Nah, jadi kalau misalkan kita ini sudah tahu jati diri kita ini siapa, potensi kita apa, baru ditarik titik kedua. Kita ini mau jadi apa nanti? Mau kemana? Visinya itu. Visi itu biasanya bahasa lainnya adalah kita ini nanti mau jadi apa sih? Profesi kita itu apa sih? Yang bisa bermanfaat untuk banyak orang, untuk keluarga, untuk agama kita itu apa? Nah, kalau dua titik ini sudah ditemukan, Wibi, tinggal narik garis. Ini saya di sini sudah ketahuan potensinya, mau ke sana, tarik garis, seret, sudah selesai. Nah, ya kan? Iya, Pak, benar sekali. Tapi nih, Pak, nih kalau misalnya saya sudah tahu potensi saya misalnya potensi saya adalah bermain basket gitu. Basket, ya. Nah, namun saya ingin jadi pengusaha tuh, Pak. Iya. Nah, itu gimana, Pak? Ya, jadi Wibi tahu potensinya bermain basket. Iya. Kemudian? Namun saya ingin jadi pengusaha. Iya, fine, tidak ada masalah. Jadi Wibi, bakat itu, atau tepatnya passion. Passion itu gabungan bakat sama minat. Itu sebenarnya tidak tunggal, tidak satu, bisa banyak.
Bisa banyak, nggak ada masalah. Gitu. Jadi bisa saja Wibi menjadi pemain basket dan bersamaan dengan itu jadi pengusaha. Why not? Iya. Iya, asal manajemennya bisa, manajemen diri Iya. ya, mengaturnya bisa. Biar nggak bentrokan. Betul. Saya teachers, guru. Iya. Ya kan? Tapi karena saya fokus kepada pekerjaan kita, guru, saya melihat ini banyak hal yang perlu ditulis di dunia pendidikan. Akhirnya saya nulis. Tiba-tiba saya jadi writer, jadi penulis. Nah, teachers dan writer, ya kan? Iya. Loh, bisa itu bersamaan gitu loh. Kita lakukan bersamaan. Nah, ketika jadi buku, saya merasa nggak semua orang bisa baca buku. Kalau begitu, saya harus melatih banyak guru. Tiba-tiba jadi trainer. 3 teachers, writer, trainer. Nah, lihat. Nah, itu kan passion sebetulnya. Jadi sangat berkemungkinan Wibi bisa jadi pemain basket dan sekaligus jadi pengusaha. Mantap lah, Pak. Ya. Siap. Tentunya kan Pak Munif kan kedepannya kita pasti bakal jadi orang tua kan. Betul. Saya nanti bakal jadi orang tua, teman-teman saya bakal jadi orang tua. Nah, nanti bakal jadi guru atau orang-orang berilmu lainnya, kayak ustadz atau ulama lah. Nah, lalu bagaimana menurut Pak Munif tuh, bagaimana mendidik generasi Muslim di era digital ini khususnya? Iya, iya. Ini sebenarnya pertanyaannya mudah, jawabannya susah ini. Iya. Jadi menurut saya gini, kalau kita berbicara bagaimana cara mendidik generasi Muslim di era dunia yang berubah sekarang, di era digital itu, adalah kuasai dunianya. Nah, kuasai era digital itu. Jadi anak-anak remaja sekarang malah harus menguasai teknologi. Itu. Iya. Nah, ilmu untuk menguasai teknologi itu sekarang terkenal dengan nama literasi digital. Iya. Nah, jadi anak sekarang sampai remaja, menurut saya wajib belajar literasi digital. Kalau belajar ini, karena mudah ilmu ini, insya Allah anak kita akan menguasai era cyberspace tadi, yang kadang-kadang nggak dikuasai balik. Betul, karena hanya ada 3 kemungkinan loh, Bibi. Kita dikuasai internet, itu kemungkinan pertama. Yang kedua, kita menguasai internet. Oke. Dan yang ketiga, kita bekerja sama dengan internet. Kita bisa milih yang mana nih. Kalau bisa, kita menguasai internet dan bekerja sama. Jangan sampai kita dikuasai sama internet. Nah, cara supaya kita ini tidak dijajah oleh cyberspace, oleh internet, taklukkan dia dengan ilmu, namanya literasi digital. Nah, apa saja itu? Racikan ilmunya itu. Ada 4 besar, Wibi. 1, skill, kemampuan kita. Ya kan? Bagaimana kita bisa mampu menggunakan aplikasi-aplikasi. Jadi malah jangan gaptek, jangan gagap teknologi anak remaja sekarang. Kan ada sebagian orang yang mengatakan gara-gara ini nanti takut addictive gadget, stop gadget. Pegang gadget enggak boleh, haram dan lain-lain. Nah, ini yang bahaya ini, nanti akan ketinggalan. Itu malah taklukan dia. Harusnya taklukin, jangan sampai ditaklukkan balik. Betul. Jadi skillnya, cara menggunakan itu. Yang kedua adalah culture, budaya. Nah, karena di era cyberspace budayanya beda lagi. Iya, udah beda lah sama Indonesia sama luar negeri gitu. Betul. Terus yang ketiga adalah ini etika. Nah, dalam orang berinternet itu harus tahu etikanya bagaimana. Iya. Nah, dan yang keempat itu pengamanan diri, safety. Kayak bisa enggak kita ini membuat password yang kuat, lalu jangan sampai data-data pribadi kita itu dengan gampangnya di-share kemana-mana. Nah, jadi ada 4 poin, skill, culture, etik, sama safety, pengamanan. Nah, kalau 4 ini dikuasai oleh anak-anak kita, remaja, saya kok yakin era cyberspace ini akan bisa dikendalikan oleh generasi muda. Nah, itu. Oke. Nih, Pak. Kan
di sekolah saya ini kan Insan Madri Cibubur nih. Iya. Kan ada asrama, ada sekolah. Iya. Nah, itu ada 2 organisasi, Pak. Yang di sekolah tuh OSIS, yang di asrama tuh Mudabir. Iya. Nah, namun kan kesibukannya itu, Pak. Kalau di sekolah kan juga ada rapat OSIS. Di asrama juga ada rapat OSIS. Nah, kadang tuh sekolah tuh jadi rada ngantuk, Pak. Iya. Gara-gara kesibukannya itu. Ya, tapi nggak apa-apa lah. Demi kebaikan sekolah. Nah, namun solusi Bapak tuh buat supaya saya sekolahnya tuh nggak terlalu terganggu gitu. Betul. Ya. Jadi sebenarnya apa yang dialami Wibi, baik itu aktif di OSIS atau di Mudabir, itu berkah. Karena apa? Banyak kerjaan. Nah, udah. Daripada ndak ada kosong bengong, tambah ngantuk, gitu, ya kan? Bener. Hanya ketika banyak ini, di sekolah ada kegiatan, di mahat ada kegiatan, dan lain-lain, ini kita ditantang untuk memanage waktu bagaimana. Nah, ya kan? Kalau setiap anak itu bisa mengatur waktunya, Wibi, percaya sama saya, itu lancar gitu. Dan kita menunggu esok hari, ada apa lagi nih? Ada apa lagi ini? Ibaratnya kayak tantangan. Betul, iya. Jadi yang kita merasa sibuk, waktunya banyak sekali untuk aktivitas ini, setelah kita atur, ini jam ini, untuk ini, jam sekian sampai sekian, untuk ini, jam sekian. Ternyata satu hari kita lihat, iya ya, masih santai itu. Ya, lama-lama nikmat sendiri ya, Pak. Betul, gitu. Saya saja merasakan, Wibi, dengan adanya schedule di sini. Ketika itu saya atur gitu, oh ngajar jam segini sampai jam segini, meeting jam segini sampai jam segini, ketemu orang, itu bisa semua dalam satu hari. Dan setelah itu saya lihat, iya ya masih banyak waktu yang kosong ya, saya nulis. Nah, tapi kalau itu tidak diatur, merasa aduh beratnya. Langsung ruwet ya, Pak. Ruwet. Jadi kata kuncinya untuk mengatasi masalahnya Wibi, diatur aja manajemennya, waktunya. Manage waktu. Ya, terutama manajemen waktu ya, diatur. Nanti kan dapat solusi. Solusi nanti tiba-tiba datang sendiri kalau Betul, udah iya. manage waktunya. Betul, bisa selesai, ganti lagi selesai, ganti lagi selesai. Oke, Pak. Nah, kayak gitu Wibi. Terima kasih Pak Munif atas ilmu-ilmunya. Semoga Pak Munif selalu sehat. Amin, amin. Supaya bisa ngajarin kita kan nanti pas di mahat, kalau nggak di sekolah pas Siap. 21 Century. Iya. Nah, buat teman-teman, mudah-mudahan acara ini bermanfaat karena kita sambil menunggu berbuka puasa. Nah, tunggu di episode selanjutnya, Buka Bersama Tokoh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.